teman-teman dalam keadaan sehat. Malam hari ini kami bertiga, Kayu, Kak Dita, sama aku sendiri bakal nemenin belajar kalian buat geografi ya. Gitu. Nah, mata pelajaran geografi ini lumayan sulit ya kalau misalnya kalian nggak paham konsepnya, paham istilah-istilahnya kayak gitu. Jadi kita bahas dari awal ya. Malam hari ini kita bakal bahas mata pelajarannya itu tentang pengantar geografi ya, paling dasar. Gitu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Kak Dita, lokalnya di share screen. Nah, materi pertama bakal disampaikan sama Kayu. Silakan Kayu. Terima kasih Bangkit. Halo semuanya. Jadi hari ini kita belajar dulu tentang pengantar geografi nih. Nah, di pertemuan kali ini yang bakal kita bahas itu ada pengertian geografi, definisi geografi, objek dan prinsip geografi, konsep geografi, sama pendekatan geografi. Di saat ini kita bakal bahas tentang sejarah geografi nih. Jadi pertama itu dikenalin sama Eratosthenes, yaitu dia mengenalkan dalam tulisannya yang berjudul Geographica. Jadi geografi ini berasal dari bahasa Yunani, bahasa Yunani dari dua suku kata, yaitu geo dan graphien. Geo itu artinya bumi, dan graphien gambaran atau tulisan. Terus geografi, seiring berkembangnya zaman itu, geografi terbagi menjadi dua bagian. Ada geografi generalis dan geografi spesialis. Geografi generalis ini mengkaji secara general, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan aneka bentuk permukaan bumi. Sedangkan kalau yang geografi spesialis itu meliputi masalah penduduk dan sosial. Di ilmu geografi ini berkembang juga menjadi tiga, geografi fisik, geografi sosial, dan geografi teknik. Di geografi fisik ini membahas keadaan fisik alam. Di yang sosial itu membahas tentang manusia dan aktivitasnya. Di geografi teknik itu membahas tentang alatnya atau membahas kartografi dan penginderaan jauh. Selanjutnya ada definisi dari berbagai ilmuwan. Dari beberapa ilmuwan, ada dari Immanuel Kant, geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal, atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Menurut Preston, geography is the mother of science. Menurut Strabo, geografi berkaitan erat dengan karakteristik tempat yang memperhatikan hubungan antara berbagai tempat secara keseluruhan. Dan menurut Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, mempelajari corak yang khas dalam bidang kehidupan, dan berusaha mencari fungsi serta unsur bumi dalam ruang dan waktu. Selanjutnya tentang objek geografi. Objek geografi ini memiliki dua objek, yaitu material sama formal. Objek material ini adalah gejala dan fenomena alam, seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Objek formal ini adalah region, yaitu cara pandang dan cara berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik fisik maupun sosial. Selanjutnya bakal dijelasin sama Bangkit. Baik, selanjutnya yaitu tentang prinsip geografi. Pengertiannya, prinsip geografi adalah dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di muka bumi. Jadi fenomena yang terjadi itu dijelasin oleh prinsip geografi. Nah, ada cara unik buat mengingatnya nih, yaitu PDKT. Ya, diingetin kalau sebelum belajar kita harus buat pola yang unik biar gampang keinget gitu. Contohnya kayak gini,
Dari KTP itu singkatan kepanjangan dari persebaran, D-nya deskripsi, K-nya korologi, dan T-nya itu diambil dari kata interrelasi ya, dari T-nya. Yang pertama itu persebaran. Persebaran fenomena di muka bumi tidak merata gitu kan. Contohnya pasti banyak, nggak hanya curah hujan, kayak misalnya persebaran penduduk, terus juga persebaran hutan kayak gitu. Nggak harus, pokoknya banyak kompleksnya. Terus yang deskripsi itu memberikan penjelasan teori, gambar, grafik atas semua gejala alam. Jadi balik lagi ke intinya, deskripsi artinya menjelaskan suatu atau teori atau apapun yang ada di permukaan bumi itu dideskripsikan. Selanjutnya itu ada korologi. Nah, korologi itu adalah prinsip komprehensif yang memadukan semua prinsip geografi. Artinya yang korologi ini saling keterkaitan gitu kan, yang saling memadukan semua prinsip geografi gitu. Yang terakhir interrelasi, itu menunjukkan hubungan antar gejala geosfer. Maksudnya itu di sini dia saling menunjukkan sebab akibatnya, hubungannya apa gitu antara gejala geosfer yang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada konsep geografi. Nah, ini diingetin lagi ya, ini ada singkatannya. Nilo DKI jago pakai Mugi ya. Ini banyak, kalau nggak disingkat gini susah ngapalinnya. Jadi harus pinter-pinter buat nyari ini ya, nyari singkatan. Ini nilai, lo-nya lokasi, D-nya itu diferensiasi, K-nya keruangan, I-nya interaksi, J-nya jarak, G-nya itu aglomerasi, Po-nya itu pola ya, P-nya itu pola, terus K-nya keterjangkauan, dan mau G-nya itu morfologi gitu. Nice kan? Nah, sekarang pengertiannya ya. Yang pertama itu nilai kegunaan. Konsep manfaat suatu gejala geosfer bagi kehidupan. Namanya aja nilai kegunaan, berarti ada suatu nilai yang berguna untuk kehidupan. Contohnya kayak pegunungan bisa dimanfaatkan untuk budidaya stroberi. Terus kayak laut buat tambak udang kayak gitu ya. Terus ada lokasi nih. Lokasi adalah letak suatu objek yang mencakup pemahaman lokasi absolut dan relatif. Contohnya kayak wilayah Indonesia berada di 6 LU, 11 LS, 95 BT, dan 141 BT. Itu tuh absolut ya, artinya absolut tuh yang pasti, yang udah presisi gitu. Sedangkan yang relatif itu dia cuma berpatokan sama suatu daerah kayak gitu. Contohnya kayak di antara dua benua dan dua samudra gitu. Terus selanjutnya ada diferensiasi area, yaitu perbedaan fenomena yang berada di suatu wilayah. Contohnya penduduk di daerah pegunungan banyak membudidayakan sayuran, sedangkan daerah pantai banyak tambak. Namanya different ya, artinya berbeda gitu. Terus ada keterkaitan ruang, artinya hubungan antara gejala geosfer yang ada di suatu tempat. Contohnya di daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Artinya ada sebab ada akibatnya kayak gitu kalau yang keterkaitan ruang ini gitu. Lanjut. Istilah selanjutnya yaitu interaksi. Hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih. Namanya interaksi pasti ada dua pihak ya. Jadi contohnya warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Jadi mereka berdua saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Makanya mereka melakukan interaksi. Selanjutnya ada jarak. Jarak yaitu ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek yang mencakup pemahaman lokasi absolut dan relatif. Contohnya kayak jarak Jakarta-Malang pada peta. Jarak Jakarta-Malang pada pesawat adalah 1 jam setengah ya. Jadi kalau misalnya yang absolut itu yang pasti, sedangkan kalau yang relatif itu yang perkiraan lah gitu kan, itu pakai kendaraan, jadi berbeda-beda waktunya, jadi perkiraan gitu. Terus yang aglomerasi yaitu pengelompokan terkonsentrasinya suatu gejala geosfer di suatu tempat. Contohnya pemusatan kawasan industri di Tangerang. Jadinya aglomerasi itu intinya kayak kumpulan-kumpulan yang jadi satu di suatu tempat kayak gitu. Misalnya toko
untuk industri berarti industri semua, terus misalnya ada tambang berarti tambang semua gitu, berarti itu aglomerasi. Terus yang selanjutnya ada pola, yaitu susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi ya. Contohnya pola pemukiman pedesaan yang memanjang mengikuti alur sungai. Terus ada mengelompok itu di sekitar sumber air ya. Kalau misalnya pola yang mengelompok itu biasanya di gunung ya. Lanjut. Nah, yang dua lagi nih ada keterjangkauan dan morfologi. Yang keterjangkauan itu tersedianya sarana prasarana menuju suatu tempat. Contohnya dari Jakarta kan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai, kayak gitu kan. Karena kan Kota Padang kan nggak lewatin laut, jadinya itu lebih terjangkau sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada, kayak gitu. Terus yang morfologi adalah menjelaskan aneka bentuk topografi atau relief permukaan bumi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan dan lembah. Pokoknya segala bentuk muka bumi yang terlihat itu yang berbeda-beda itu sebutnya morfologi. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pendekatan geografi. Sebutannya 3K ya. Ruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Selanjutnya bakal jelasin sama Kak Dita. Silakan Kak Dita. Oke, makasih Bang Kit. Terus selanjutnya ini kan ada pendekatan tadi udah ada kata kuncinya 3K. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau spasial. Itu adalah cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanannya. Contohnya, di kota besar seperti Jakarta banyak terdapat pemukiman kumuh, gelandangan, dan pengemis memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai pemukiman sehingga pada musim hujan terjadi banjir. Nah, yang kedua ini ada pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan ini mengacu pada aspek lingkungan, menekankan pada interaksi organisme dengan lingkungan, interaksi manusia dengan alamnya. Dengan contoh, setiap musim hujan di Jakarta sering terjadi banjir. Hal ini disebabkan adanya sedimentasi di sepanjang aliran Ciliwung. Kalau yang pertama tadi kan spasial ruangan itu gara-gara ada gelandangan dan pengemis, pokoknya ruangan gitu. Kalau yang kedua pastinya gara-gara lingkungan. Setiap musim hujan Jakarta sering banjir, nah gitu. Pokoknya bedanya di situ. Selanjutnya nah, yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini tuh menelaah fenomena pada suatu wilayah tertentu atau region melalui pengkajian karakteristik fisik maupun sosial. Contohnya, permasalahan pengangguran yang semakin meningkat tiap tahunnya di Jakarta yang disebabkan oleh kaum urban yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang berasal dari daerah penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi, dan Bogor. Seperti itu. Ya udah pada berkurang nih. Nanti makin berkurang kalau Bentar. Oke. Soal ya. Mana nih tadi share screen? bentar ya guys. Lagi di dulu soalnya. Ya, silakan join. Silakan guys. Sampai jam berapa sih? 20.50 ya guys.
Yuk, join yuk. Nanti dapat hadiah dari Bangkit. Yang benar. Hadiah apa? Ya nanti dapat hadiah lolos SNM ya. Amin. Iya, ditunggu kok. Ayo. Come on, come on. Ini ada Wuldi ya? Tadi ada was. Bukan ada was. Mana? Ini di Pindah. ini di grup ini. Itu bener Mauldi. Ayo, kodenya ketutupan. Sekolah di atas. Mana baru 8 orang nih. Ayo Jong, join lagi ya. 17 kurang 3, 14. Berarti 6 lagi. Ayo dong. Sambil koreksi tadi yang dipelajari. Oh iya, was. Was apakah ini Wuldi? Nggak ada Ya yang Wuldi lah. Wuldi lah. Ya baru 9. 2 menit lagi, waktunya 2 menit lagi. Ayo. Yang belum bilang dulu.
Ini 9 berarti kurang 3. Ayo. Ayo guys. Udah 20-50 nih. Mulai aja, atau gimana? Udah langsung mulai aja nih. Oke. Terus ini udah kan? Apa ada yang masih mau kak? Aku belum bisa. Cek. Langsung mulai aja kali ya. Nggak ada respon. Mulai aja. Nanti bisa masuk belakangan kok. Yuk, mulai yuk. Yuk.
Ya. Yang belum ya? Tinggal berapa yang belum? Coba lihat lagi. Tinggal 2 lagi. Udah belum ya? Udah. Udah, coba lihat bawah. Bentar, aku lagi ngetik. Oh, belum. Tinggal simar ya, tinggal simar. Ini juga ada lira. Di sini. Ayo semua. Ayo Marde, Pasti Marde. bisa. Mana kok diem ya? Jaringannya mungkin. Jangan-jangan apa out ya? Enggak, di sini kliknya kok. Jangan. Apa dia lagi bingung? Wah, Tuh, kan? bisa ada. Oh, ini nggak langsung skip ya? Nunggu dulu ya. Dan satunya siapa? Ilham sama siapa Enggak, itu jodoh yang satunya. Oh, Uldi. Uli apa? Kenal banget nih Kenal Bang. banget. Uldi dibilang. Coba nanti tanya ya. Was, kamu beneran Waldi nggak? Itu udah kayaknya. Yang akhir. Uldi serius. Coba Was, kamu Uldi bukan? Tunjukkan. Nggak mau dia. Diem aja. Nah, iya. Nah, soalnya ada jawaban lebih dari satu. Satu lagi Mar. Ngelek kayaknya. Sayur. Oh, yuk.
Kayaknya Kok ngeles nggak deh. jalan-jalan sih? Kayaknya sih ngeles deh. Udahin aja ya. Tuh, Uldi kan bener kan? Was, coba ngaku dah. Ini si Mas udah sering banget kali ini ikut kuisis. Kenapa bang? Beneran Uldi berarti? Bener kan Uldi kan? Ini udah kita Ayo udah sih, langsung aja kelamaan. Dengerin aja. Oke. Oke, dadah Mar. Keselin banget. Sayang sekali Ilham, kamu kurang cepet ngerjainnya. Astagfirullah. Ya, ayo nge-lag. Kayaknya sih ininya apa namanya? Jaringannya ya. Tapi dia Error mati lampu lagi dia. Ngejetrek, sabar guys. Dalam satu quizzes, dalam satu ujian cepat nomor 1. Sebuah prinsip sepertinya. Ya, ayo kemana nih? Kayaknya ngejetrek lagi sih. Sebentar. Sabar ya guys, tungguin itunya dulu. Benar ya, cepat. Udah masuk belum? Belum ya? Ntar ya guys, sabar. Apa mau Ngejepret lagi mati listriknya. apa mau aku aja, tapi gitu, apa namanya, Apa? di home gitu loh maksudnya. Sebentar, kayak gini nih. Gitu. Segini aja kali ya, sambil nunggu Ayu. Ya sambil nunggu Ayu ya. Silakan nomor 1 Kak, baca Kak. Oke. Soalnya kajian perbandingan di antara wilayah bebatuan gamping di Maros, Sulawesi Selatan, dan di Gunung Sewu di Yogyakarta dilakukan berdasarkan konsep. Ini konsep ya. Ini ingetin konsep. Kan di sini ada kata perbandingan ya. Artinya ada perbedaan satu daerah dengan daerah yang lain. Ya. Itu masuknya yang ke diferensiasi area, kan ada perbedaan kan daerah sama daerah lain gitu. Terus ada morfologi. Yang kedua itu yang benar morfologi. Karena apa? Nah, karena kan morfologi itu berkaitan sama suatu permukaan bumi yang berbeda gitu. Kayak misalnya wilayahnya itu dia wilayahnya ada batu gamping garos, terus di wilayah lain nggak ada gitu kan. Ternyata kalau menurut soal nih, perbandingan antara wilayah batuan gamping di Maros Sulawesi Selatan dan Gunung Sewu itu dilakukan berdasarkan, nah ini kan perbedaan morfologi kan dia lebih ke suatu fenomena kayak bentuk muka bumi di alam, di permukaan bumi yang terjadi kayak gitu. Contohnya yang ini kayak kata kuncinya sih di bebatuan gamping ya. Kata kuncinya di sini ini kan morfologi kan, wilayah bebatuan gamping. Ini simpelnya gampangnya kayak gitu. Morfologi itu kan bentuk permukaan bumi kayak gimana gitu kan. Nah, ini yang kata kuncinya sih di wilayah bebatuan gamping nih. Intinya itu di situ. Ya biar nggak pusing ya. Jadi di situ cobanya. Yang ruangan sama keterkaitan ruangan salah. Terus yang kedua,
Prinsip geografi yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena pedesaan Kabupaten Sindenreng, Papang yang menghasilkan beras untuk memenuhi penduduk perkotaan di Sulawesi Selatan adalah Yang benar A sama B, itu B kan? Interaksi sama nah, distribusi. Nah, interaksinya itu benar karena ada apa ya? dua Kayak tempat, ada keterhubungan. dua di Ya, daerah saling membutuhkan ya. Terus kalau distribusinya itu karena uh, dia tuh antara Kabupaten Sindereng Rapang itu kan dia menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan perkotaan. Artinya dia mendistribusikan ke perkotaan di Sulawesi Selatan gitu. Artinya dia saling apa namanya ya? Saling keterkaitan gitu, saling mendistribusikan hasil kekayaannya ke Sulawesi Selatan gitu. Artinya dia punya kayak hasil alamnya itu dikasih ke perkotaan gitu. Gampangnya sih didistribusikan gitu lah gampangnya ya. Kalau yang kronologi kan nggak mungkin kan, deskripsi juga nggak ini jelasin apa gitu kan. Jadi yang paling benar yang interaksi sama distribusi. oke, selanjutnya. Prinsip interrelasi dapat diterapkan untuk mengidentifikasi penyebab banjir di Jakarta adalah berkurangnya kawasan resapan air di daerah hulu Sungai Ciliwung. Sebabnya karena hubungan antara wilayah Jakarta dan kawasan puncak Bogor lebih menekankan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Jawabannya yang ini saling sebab akibat ya. Kan itu prinsip interrelasi artinya kan ada keterkaitannya, ada sebab akibatnya, ya kan? Nah, pengertiannya tuh, nah, terus sebabnya karena Jakarta itu banjir karena kurangnya resapan air itu karena hubungan antara Jakarta dan puncak Bogor itu di Bogornya itu dia cuma menekankan aspek sosial, ekonomi dan budaya, dia nggak menekankan aspek lingkungan, ya kan? Dia nggak menekanin aspek lingkungan yang bikin si Jakartanya jadi banjir karena kurangnya resapan air di daerah Bogor gitu. Jadi itu saling keterkaitan jawabannya. Jadi jadi kurang aspek lingkungan ya. Lanjut Kak. Yuk baca yuk. Perbedaan suhu di Kota Bogor dan Jakarta yang disebabkan perbedaan ketinggian dapat dikaji dengan menggunakan konsep yang pasti jarak, lokasi, sama diferensiasi area. Karena di diferensiasi area pasti kan setiap area pasti berbeda-beda kan segala macamnya. Jadi pasti itu dapat termasuk dikajinya. Kalau Terus kalau lokasi sama jarak, ya, pastinya itu karena harus tahu konsep geosfer yang ada di sana gimana gitu fenomenanya. Nah, kalau dari aku diferensi area lebih ke kan perbedaan wilayah kan. Jakarta kan dataran rendah, Bogor dataran tinggi, kan beda kan diferensi area. Kalau lokasi itu kan ada lokasi absolut sama relatif. Udah pasti dong kota Bogor sama kota Jakarta sudut lintang sama bujurnya itu beda ya kan. Nah itu masuk ke yang lokasi. Nah terus satu lagi masuk yang ke jarak ya kan. Nah pasti Jakarta sama Bogor tuh punya jarak pasti, punya jarak absolut gitu. Jadi itu masuk ke jawaban juga. Yang nggak masuk itu yang ke pola ruangan kayak gitu. Dari Magetan menuju Yogyakarta dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat. Perjalanan yang ditempuh jika hendak pergi ke Jogja dan dari Magetan sejauh 110 km. Fenomena tersebut merupakan contoh konsep. Itu kan udah jelas tuh ada keterangan jaraknya, ada kilometer gitu. Berarti pasti pakai konsep jarak gitu. Lanjut.
Dalam kajian ilmu geografi terdapat dua aspek, yaitu fisik dan non-fisik. Nah, kalau yang aspek fisik itu yang ada unsur alamnya. Nah, kalau yang non-fisik itu tentang sosial, tentang masyarakat, kayak pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kayak gitu, pengangguran. Ini kan semuanya tentang masyarakatnya kan. Nah, cuman yang beda nih cuman tentang ini doang nih, hujan kan tentang alam. Berarti aspek fisik geografi itu tentang alam gitu. Lanjut. Kajian geografi terhadap berbagai gejala atau penampakan di atas muka bumi adalah atas dasar, nah pasti kalau yang udah tahu pasti langsung bisa nebak ya mana gitu. Frekuensi nggak mungkin ya kan, luas apalagi, jumlah juga nggak, intensitas juga nggak. Kajian geografi itu ya kan, geografi kan suatu eh, objek yang ada di permukaan bumi kan, artinya kan banyak kan objeknya, nggak cuma di satu tempat. Artinya itu tuh geografi secara nggak langsung itu atas dasar persebaran, karena nggak hanya di satu tempat yang ada di permukaan bumi kayak gitu. Ya, lanjut Kak. Pengembangan kawasan Joglo Semar, salah ini. Oh, Jabodetabek, Membidang, dan lainnya merupakan pendekatan geografi yang berkaitan dengan analisis asosiasi keruangan. Jawabannya benar. Karena pengembangan kawasan gitu kan. Kayak gitu deh. Gimana sih? Coba. Kan ini kan artinya asosiasi keruangan ya, kayak pengembangan dari suatu daerah kayak menyebar keluar makin banyak gitu ya. Artinya tuh si kawasan Joglo Semar itu dari kawasan Jabodetabek dia berkembang keluar semakin banyak. Kan nggak mungkin di Jabodetabek terus kan, karena Jabodetabek kan padat ya, udah nggak ada lahan, makanya dia semakin keluar, semakin meluas wilayahnya kayak gitu. Itu karena di Jabodetabek sendiri itu udah nggak ada lahan untuk pembangunan lagi untuk Joglo Semar. Mungkin kayak gitu kurang lebih. Kalau dari lanjut ya. Kita Oke. Sampah penduduk yang dibuang ke sungai menjadikan sungai menjadi dangkal, keruh, dan berbau. Permasalahan tersebut dalam ilmu geografi dapat dikaji menggunakan pendekatan lingkungan. Mungkin sedikit koreksi ya teman-teman. Tadi habis mastiin ke guru yang lebih paham gitu ya dari kita. Jadi intinya kalau misalnya dari ruangan dulu itu dia lebih ke kondisi alam, kondisi di suatu daerah. Misalnya daerah itu dataran rendah, terus kayak sanitasinya buruk di daerah itu, terus daerah itu banyak aliran sungai. Itu tuh masuknya ke ruangan. Sedangkan kalau ke lingkungan itu dia lebih ke aspek lingkungan aja gitu. Dia nih karena apa terjadinya lingkungannya terjadi, permasalahannya terjadi karena apa gitu. Sedangkan kalau yang kompleks wilayah nih, dia tuh lebih ke misalnya contohnya ya kayak Jakarta banjir. Itu tuh karena pengaruh dari daerah-daerah lain gitu. Misalnya Jakarta banjir itu dari Depok alirannya ke Jakarta, dari Bogor alirannya ke Jakarta. Itu kan dari wilayah-wilayah lain kan. Nah, itu contoh dari kompleks wilayah, artinya ada keterkaitan suatu fenomena di wilayah A dengan wilayah lain gitu. Itu koreksi ya tadi guys, kalau tadi ada yang salah. Karena habis mastiin juga tadi ke yang lebih paham gitu. Ya, lanjut Kak. Walabi terbanyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, sedangkan gajah banyak terdapat wilayah di Indonesia bagian barat. Fenomena tersebut dapat dikaji menggunakan prinsip distribusi. Ya, jawabannya yang A. Walabi itu ini ya,
Wallaby apa namanya? Hewan ya? Iya. Hewan. Kenapa jawabannya distribusi? Karena Tersebar. ini dia tuh hewan-hewan endemik ya. Hewan-hewan endemik artinya dia nggak bisa hidup kalau bukan di habitatnya. Mereka tersebar di daerah habitatnya masing-masing. Wallaby ya di timur, ya. Terus gajah ya di barat. Terus ya misalnya di tengah ya misalnya kayak ada macan Jawa gitu, harimau Jawa gitu kan. Nah, jadi itu karena persebaran tempatnya berbeda-beda kayak gitu. Udah. Sedikit koreksi ya guys. Yes. Ini soal apa koreksi? Koreksi yang tadi tentang kelingkungan sama keruangan tadi kan kita jelasinnya kalau keruangan itu pasti ada unsur manusianya gitu kan. Tapi setelah di make sure sama guru ternyata kelingkungan itu tuh kelingkungan sama keruangan tuh sama-sama tentang bencana, tentang musibah, tentang alam gitu, tapi penyebabnya yang berbeda. Kalau yang lingkungan itu disebabkan karena penanggulangan liar atau perambatan hutan gitu. Terus kalau keruangan itu tentang ruangnya itu sendiri kayak tadi yang disebutin Bangkit yang sanitasi buruk. Misalkan banjir gara-gara sanitasi buruk, nah itu keruangan. Longsor gara-gara vegetasinya apa sih namanya karena terjal tanpa vegetasi penutup lahan, nah itu gara-gara keruangan gitu. Tapi kalau longsornya karena penebangan liar, perambatan hutan itu gara-gara lingkungan gitu. Bisa dipahami nggak guys? Ya emang rada-rada mirip sih kalau ini, kalau misalnya masih bingung emang harus benar-benar paham konsepnya lah gitu. Tadi juga hampir sempat ketuker kan, makanya mastiin dulu sama guru. Jadi kalau intinya kalau keruangan itu di daerah itu sendiri, misal ya Bogor longsor gitu. Karena Bogor longsor tuh karena misalnya lerengnya terjal, nah itu kan gara-gara dia sendiri kan, maksudnya di daerah itu sendiri tanpa ada wilayah lain yang mempengaruhinya gitu. Kayak misalnya sanitasinya buruk, terus datarannya rendah, datarannya tinggi, itu kan di daerah itu sendiri. Jadi itu masuk ke ruangan gitu. Kalau lingkungan itu lebih ke suatu fenomena kayak bencana alam itu yang dari lingkungannya sendiri kayak gitu. Lebih ke situ sih. Intinya kayak gitu kalau yang ruangan sama lingkungan. Kalau yang kompleks wilayah bisa ya. Mungkin ada yang tanya lagi. Ini koreksi yang tadi ya guys. Mungkin di stop share aja. Kalau ada yang mau ditanyain nanti boleh chat di grup aja ya. Kalau masih ada yang kurang lebihnya apabila penyampaian kakak-kakak mentor yang lain dan saya sendiri juga ada kesalahan, mohon maaf. Dimulakan minta maaf ya, karena kita juga sama-sama belajar. Gitu. Kalau misalnya ada pendapat lain yang berbeda, silakan utarain aja ya, guys. Kayak gitu. Nanti kalau yang mau nanya, silakan tanya langsung ke kakak mentornya. Buat yang menang 1, 2, 3 keren, gitu. Ya apresiasi, mudah-mudahan kalian semua yang join ini lolos impian kampus IPN kali ini. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys, maaf ya guys. Dadah. Terima kasih guys. Terima kasih guys.